Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Yeah, hopefully that all of my students in a good condition, right? And welcome to my teaching actually with me, Mr. Dimas, in English phonology subject exactly. Especially for today, we're going to discuss about English phonology course 2. It discuss organ of speech and airstream mechanism. Jadi pada meeting kali ini, pertemuan ketiga, kita akan membahas English Phonology Course 2 yang memuat tentang bahasan organ of speech ya, and airstream mechanism. Silahkan di-download terlebih dahulu materi yang sudah saya upload di laman LMS English Phonology Course 2 dalam bentuk PowerPoint. Kemudian sembari menyimak video ini, silahkan multitasking juga dibuka file PowerPoint tersebut agar kita lebih mudah untuk mempelajari. Silahkan dibuka. Untuk slide pertama, saya tempatkan kembali sebuah quotes di sana ya. Untuk pertemuan ini saya tuliskan God helps them who help themselves, yang artinya Tuhan menolong mereka yang mau menolong diri mereka sendiri. Sebenarnya quotes ini sudah sangat lama dikenal atau terkenal sekali ya. Dalam perspektif Islam, because we are Muslim, right? Ada sebuah ayat yang artinya selaras dengan quote tersebut, yaitu Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum ketika kaum tersebut tidak merubah nasibnya sendiri. Maknanya adalah your future depend on your hand, your own hand. Jadi masa depan Anda, nasib Anda, kesuksesan Anda dalam hidup ditentukan oleh diri Anda sendiri atau upaya Anda sendiri. Orang tua merupakan tidak lebih dari sekedar fasilitator yang memfasilitasi kita mahasiswa-mahasiswi ya, laptop, kemudian biaya kuliah dan lain sebagainya. Kemudian dosen juga hanya bersifat sebagai fasilitator yang memfasilitasi tentang proses pembelajaran, materi pembelajaran, sukses atau tidaknya pengetahuan itu dipahami, pintar tidaknya mahasiswa itu ditentukan oleh mahasiswa itu sendiri. Jadi maknanya masa depan Anda, kesuksesan Anda itu ditentukan oleh Anda sendiri, upaya Anda sendiri. Jadi jangan pernah mengandalkan orang tua ataupun orang lain, karena orang tua kembali lagi hanya fasilitator. Dalam KBM juga dosen pun, guru pun hanya menjadi fasilitator. Sukses atau tidaknya, pintar atau tidaknya tergantung dari upaya kita sebagai mahasiswa. Next, we start to discuss about the materials today. Topiknya adalah organ of speech and airstream mechanism. Tetapi terdapat 3 pokok bahasan yang saya tulis di PowerPoint tersebut. Yang pertama yaitu basic components in sound producing system, terkait dengan speech sound production. Jadi bagaimana speech sound atau suara itu diproduksi. Karena bahasan pada kesempatan ini sebenarnya akan membahas tentang bagaimana suara itu diproduksi dalam airstream mechanism tadi, kemudian organ-organ yang terlibat dalam pembentukan suara itu apa saja. Itu secara umum akan membahas hal tersebut. Untuk slide pertama, penjelasan untuk slide pertama, speech sound production. Poin A yaitu basic components in sound producing system. Jadi dalam memproduksi sebuah suara terdapat 3 basic components di sana.
terdapat 3 basic komponen atau komponen dasar dalam pembentukan suara. Saya tuliskan di sana, in order to be able to discuss the articulation of sounds, we need a basic knowledge of the sound producing system. Ada 3 ya, 3 basic components, 3 komponen dasar are involved in the production of speech sounds, yaitu first lungs, second the larynx or voice box containing the vocal fold or folds of muscle popularly known as vocal cords, and the glottis, the space between vocal folds, and third the vocal tract above the larynx include the oral and nasal cavities. Jadi terdapat 3 basic components dalam sounds producing systems. Dalam memproduksi sebuah suara ada 3 basic components. Yang pertama yaitu lungs. Lungs adalah paru-paru ya, di mana udara itu diproduksi dan dikeluarkan seperti itu. Untuk menghasilkan sebuah suara sudah saya jelaskan berkali-kali, yaitu keluarnya udara dari dalam paru-paru, lungs, kemudian menuju laring dan dimainkan artikulasi secara oral, hidung atau mulut. Muncullah sounds yang berbeda-beda. Itu secara umum pembentukan suara. Jadi basic components di dalam pembentukan suara tentunya yang pertama yaitu ada lungs atau paru-paru. Second the larynx, yang kedua laring. Ya, pita suara or voice box, ya, jadi pita suara. Kemudian pita suara ini terdiri dari vocal folds dan glottis. Kalau glottis itu space atau space between the vocal folds. Dalam pita suara itu kan terdapat space atau celah seperti ini ya, yang bisa melebar dan juga mengecil. Nah, itu disebut glottis. Itu bagian dari pita suara. Basic komponennya tadi ada lungs, kemudian laring, pita suara, dan the vocal tract. The vocal tract itu yang terakhir, yang ketiga. Jadi ada lungs, saya ulangi, kemudian ada laring, yang ketiga yaitu vocal tract. Nah, ini yang vocal tract ini yang sangat menentukan sounds berbeda-beda. Vocal tract itu ada 2, ada oral and nasal cavities. Karena oral itu hidung, kaitannya dengan hidung. Oral itu hidung, di atas hidung, di hidung bagian dalam itu suara oral, seperti nasal ya. Kalau nasal itu di hidung, nasal hidung, seperti suara dengung itu disebut nasal. Kemudian oral itu di mulut. Tadi terbalik ya, Kalau oral itu mulut, kemudian nasal itu di hidung bagian dalam. Saya ulangi, basic components di dalam memproduksi sebuah suara atau basic components in sound producing system ada 3 basic components, yaitu yang pertama lungs, paru-paru, yang kedua laring, yang ketiga vocal tract. Laring dibagi menjadi vocal folds dan juga glottis. Kemudian the vocal tract dibagi menjadi nasal, yaitu suara dengung, hidung, dan juga oral. Oral itu mulut, yang terkait dengan mulut ada gigi atas, bawah, kemudian ada lidah, ada langit-langit, dan lain sebagainya ya. Pokoknya semua yang berada di dalam mulut ini termasuk dalam oral cavities. Vocal tract terdiri dari oral and nasal cavities. Next. Nah, ini figur atau gambar dari basic component in sound producing system. Pertama, nasal cavity. Secara umum tadi ada 3 ya, lungs, kemudian laring, dan juga vocal tract. Yang pertama yaitu di sini digambar basic component in sound producing system, terdapat lungs, paru-paru,
Ada dua paru-paru tentunya ya, sebelah kanan dan kiri, di mana udara itu diproduksi atau sumber udara untuk pembentukan suara berada di lungs. Sebenarnya kan udara diproduksi dari pernapasan, diambil dari luar kemudian ke paru-paru. Ketika memproduksi sebuah suara, sumbernya tentunya dari paru-paru, lungs. Kemudian laring, terdapat laring di sana, dan juga di atasnya ada pharynx. Selanjutnya oral cavity. Oral cavity itu mulut, ada gigi, lidah, kemudian langit-langit dan lain sebagainya. Yang paling atas adalah nasal cavity, hidung. Di hidung tapi tidak di hidung bagian ujung ya, tapi lebih ke dalam. Seperti suara dengung, itu adalah suara nasal yang dihasilkan oleh nasal cavity. Dengung di dalam hidung, hidung bagian dalam. Kemudian silahkan dipelajari gambarnya, dihafalkan ya, tempat-tempat basic component in sound producing system. Saya sediakan gambar agar lebih mudah untuk memahami dan menghafalkan. Selanjutnya, the next point is airstream mechanism. Nah, airstream mechanism ini adalah mekanisme aliran udara. Sudah dijelaskan bahwasanya suara itu diproduksi dari aliran udara dari paru-paru, kemudian melewati laring, dan permainan artikulasi dilakukan baik nasal atau suara dengung tadi menggunakan hidung maupun oral, penempatan lidah, gigi, dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan sounds berbeda-beda. Itu pembentukan suara secara umum. Airstream mechanism. Di sana tertulis the majority of sounds used in the world's languages are produced by an airstream that is pushed from the lungs. Nah, ini dijelaskan seperti penjelasan saya sebenarnya ya, bagaimana memproduksi suara itu. Airstream that is pushed up from the lungs or pulmonic and lifts the body through the mouth or the nose, or sometimes both. We call it aggressive outwards. This is called an aggressive pulmonic airstream mechanism. All English speech sounds are produced in this way. Ya, saya kutip dari Baker and Bischwanger 2006 page 42. Ini dikutip dari Baker and Bischwanger 2006 halaman 42, bisa dilihat. Kemudian saya simpulkan di sana, it can be noted that the system in producing sounds is by pushing the air from lungs and leaving the body through the mouth or the nose or both of them. Then the position of mouth and the other organs when the air pushed out will determine produce the different sounds. Jadi maksudnya adalah dapat disimpulkan atau dapat dicatat bahwa sistem dalam memproduksi sebuah suara yaitu dengan pushing atau mendorong udara dari paru-paru kemudian meninggalkan atau mengalir meninggalkan badan melalui mulut atau hidung dan terkadang keduanya. Kemudian posisi dari mulut sebagai oral cavity tadi, kemudian atau nasal cavity atau the other organs, di sini saya tuliskan, ketika udara tersebut keluar akan menentukan sounds yang berbeda-beda. Ini sudah berkali-kali ya dijelaskan bahwa sounds itu diproduksi dari keluarnya aliran udara dari paru-paru, kemudian menuju laring, meninggalkan tubuh melalui mulut atau hidung, atau kadang keduanya, dan posisi dari organ-organ yang terlibat dalam mulut maupun hidung tadi memunculkan sounds yang berbeda-beda. Tuh. Yang menjadi catatan adalah ketika udara tersebut
keluar dari tubuh kita, di sana ada catatan posisi dari organ yang terlibat dalam mulut, hidung, dan lain sebagainya akan menentukan sounds yang berbeda-beda. Nah, hal tersebut kita bahas di organs of speech. Nah, ini ketika organ-organ itu dalam sound producing system, ketika air atau udara keluar dari paru-paru untuk memproduksi sebuah sound, terdapat permainan artikulasi. Artikulasi itu permainan penempatan lidah, kemudian posisi gigi, dan sebagainya. Organ yang terlibat dalam pembentukan suara itu berbeda-beda, maka akan memunculkan sound atau suara yang berbeda-beda. Sehingga organ-organ tersebut dengan posisi-posisinya disebut juga articulators, atau organ yang terlibat dalam memproduksi sebuah suara berbeda-beda dengan posisi tertentu. Kita bahas di organ of speech. Organ of speech juga disebut dengan articulators, ya. Di sana tertulis dalam poin C, organs of speech, the airstream from the lungs is modified by the so-called organ of speech or articulators to produce a variety of different sounds. The description and classification of sounds for the most part depends on how and where the airstream is modified by these articulators or organ of speech. Jadi, apa itu organ of speech? Atau sering disebut juga articulators, ya. Articulators atau organ of speech ini adalah organ-organ yang memodifikasi aliran udara dari dalam paru-paru tadi melewati laring, kemudian dimodifikasi oleh organ-organ tertentu sehingga memunculkan sounds yang berbeda-beda. Itu disebut articulators. Jadi articulators sama dengan organ of speech. Apa itu? Sebuah organ-organ yang berfungsi untuk memodifikasi suara yang keluar dari aliran udara yang keluar dari paru-paru sehingga memunculkan sounds yang berbeda-beda. Saya ulangi, organ of speech atau disebut juga articulators adalah sebuah organ yang berfungsi atau terlibat untuk memodifikasi aliran udara yang keluar dari paru-paru untuk memunculkan suara atau memproduksi suara yang berbeda-beda. Dalam pembentukan suaranya, organ-organ yang terlibat tersebut tentunya memiliki sistem dan posisi-posisi tertentu dalam pembentukan sounds yang berbeda-beda. Itu organ of speech atau yang disebut juga articulators, yang bertanggung jawab untuk memodifikasi aliran udara yang keluar dari paru-paru sehingga muncul atau memproduksi suara yang berbeda-beda. Klasifikasi dari sounds saat aliran udara keluar dari paru-paru, kemudian articulators atau organ of speech yang bermain dengan posisi lidah dan lain sebagainya, sistemnya bermain, articulatorsnya bermain, sounds akan variatif atau berbeda-beda. Jadi ada konsonan, ada vowels, kemudian consonants juga ada banyak ya, ada p, k, t, c, ada p, k, t, c, b, g, d, c, f, h, th, sa, sha, dan lain sebagainya. Dalam vowels juga ada I, A, I, U, E, O umumnya. Kemudian A itu dibagi beberapa macam. Nah, itu dihasilkan oleh modifikasi dari organ-organ articulators tadi, atau disebut dengan organ of speech or articulators. Bertanggung jawab untuk memodify aliran udara dari paru-paru sehingga memproduksi suara yang berbeda-beda dengan sistem dan posisi tertentu. Itu organ of speech. Silahkan dilihat figur 2. Di sana terdapat gambar organ of speech atau disebut juga articulators yang bertanggung jawab
memproduksi suara berbeda-beda tadi. Terdapat alveolar ridge, kemudian teeth, gigi termasuk, kemudian ada lip, kemudian ada blade of tongue, lidah, bagian blade of tongue, kemudian tip of tongue, ujung lidah, pinggir lidah, dan lain sebagainya. Secara umum tadi basic components kan ada paru-paru, lungs, kemudian laring, dan yang terakhir yaitu vocal tract ya. Dalam dalam paru-paru tersendiri ya, sebagai sumber aliran udara, kemudian melewati laring. Biasanya laring ini untuk memproduksi sebuah suara untuk membedakan voice dan unvoiced consonant ya, patokannya di laring. Melewati laring, kemudian vocal tract tadi dibagi menjadi ada nasal dan oral. Nah, ini lebih detail lagi. Dalam laring ada glotis ya. Kemudian dalam nasal cavity hanya satu ya. Kalau nasal ya nasal hanya satu. Yang banyak itu oral. Oralnya ada banyak organ speech-nya. Ada gigi, ada lip, kemudian ada tip of tongue. Lidah sendiri dibagi menjadi berapa macam. Ada tip of tongue, kemudian blade of tongue, ada body, back, kemudian root, ada badan lidah, kemudian belakang, root, akar lidah, dan sebagainya. Di sana juga ada velum, uvula, pharynx, ada juga palate ya, dinding mulut, kemudian dan lain sebagainya. Silahkan dilihat gambarnya. Dalam materi ini yang terpenting adalah memahami bagian-bagian dari organ of speech sebagai articulators tadi dan tempatnya di mana melalui gambar yang diberikan. Yeah, that's all actually our discussion today related to organ of speech and airstream mechanism in this meeting. Thank you so much actually for your reading and attention, for watching also. See you next meeting. The last say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.